agak susah Ya, agak gitu ya karena pasti taringnya nggak kalah taringnya gigi. besar, ya gitu. Terus, ini kan saya lagi nyetir nih. Mmm, Nah, palanya tuh neplok gitu di depan saya kayak gitu. mhm. Di bulan Juni, Ya, betul. di 13, Mmm, tu 17, wow, Juni 17. wow. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban, Roni menemani kamu di malam Jumat yang mencekam. Yang tentunya malam hari ini Roni telah kedatangan sesosok narasumber yang dia mengirimkan ceritanya bahwasanya kita tidak tahu setiap keluarga itu bisa mendapatkan sebuah anugerah yang bisa didapatkan, itu mau, tentang karir apapun. Tapi sosok narasumber ini dari kecil sudah dianugerahi sebuah kelebihan yang bisa dibilang yaitu indigo. Dan malam hari ini beliau bercerita dan mengirimkan sebuah sinopsis bahwasanya beliau dari kecil sudah bisa melihat makhluk tak kasat mata dan akhirnya beranjak besar sekarang menjadi dewasa malah menjadi-jadi. Dan beliau sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tetapi lambat laun menjadi sahabat dan teman beliau sendiri. Dan buat kamu anak urban yang penasaran sesosok narasumber ini seperti apa sosoknya, kamu boleh akses di www.urban1063.com atau bisa melalui sosial media kami yang dari tadi sore sudah menayangkannya, boleh langsung ke Urban 1063 FM. Seperti itu. Dan buat kamu yang anak urban yang ketinggalan dengan cerita-cerita narasumbernya, boleh langsung akses di YouTube kami di cerita_urban dan di sana banyak sekali. Dan tunggu tayangan kita penelusuran di sebuah tempat yang ada di Bandung Utara. Dan kita tidak berlama-lama lagi, Roni sudah kedatangan di sebelah Roni yaitu ada Kang Yuda. Selamat malam Kang Yuda. Selamat malam, halo. Luar Halo Bani, biasa. halo. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan anak urban ini fun fact-nya adalah ini kerja di sebuah radio juga di Kota Bandung. Tuh, ya tuh. Kalian pasti tahu lah ya kalau ada Renjo baru kenalan dan ternyata asik. Dan anak urban beliau ini yang tadi Roni baca sinopsisnya, dia itu bisa disebut sekarang sebut indigo kali ya, emang Bisa jadi. bisa jadi seperti itu ya. Jadi ya. Nah itu gimana tuh awal tiba-tiba langsung gong weh gitu kena Ya, indigo itu? ya. Jadi awalnya itu saya dari kelas 3 SD. Oke. Ya. Kelas 3 SD itu biasalah anak kecil main layangan, main apa di siang-siang masih Ya, terang, ya. sore-sore kayak gitu. Itu di satu momen itu ada beberapa kisah yang aku nggak bisa lupa gitu ya Ya, momen ya, itu ya. karena jadi gini, pada saat itu lagi main layangan Oke. sore-sore. Itu pertama kalinya pertemuan antara kita I ya. see. Pertemuan antara kita gitu. Oh. Jadi ada satu sosok kakek-kakek tuh dia ngeliatin dari jauh gitu. Oke. Pada saat itu saya belum belum Paham. belum paham dan belum notice apa-apa ya, saya kira dia orang biasa aja karena Oke. di sawah juga Oke, kan gitu. oke. Kakek-kakek yang lagi jaga sawahnya mungkin kayak gitu. Mhm. Tapi pandangannya tuh selalu
ngelihat ke saya terus gitu. Oke. Kayak dari jauh merhatiin Ya, aja ya, gitu. ya. Udah hari berlewat, Hmm, hmm. terus, ada lagi saya kayak lagi main sama anak-anak itu kalau nggak salah waktu itu kan udah lama ya, 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 ya. kejadiannya kalau nggak salah waktu itu petak umpet. Ya, ya. Kita lagi main petak umpet, terus saya ngumpet di salah satu jadi ada di situ tuh ada rumah kosong yang, Hmm. pintunya tuh udah kejebol gitu. Oke. Ya, pintunya udah kejebol kayak gitu, jadi kita bebas untuk keluar masuk ke Ya. situ. Nah, nggak tahu kenapa, si anak kecil ini gitu, kayak nyelonong aja masuk gitu, ke Oke. rumah kosong itu, kayak gitu. Nah, di situ pun begitu saya masuk terus kayak sempet keluar sedikit kayak ngintip gitu, Ya, ya. itu di luar di depan rumahnya, di apa ya, kalau kata Sunda mah lowong panto gitu Oh, ya, lawang di panto. lowong Ya, 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 pantonya ya. kakek itu udah ada lagi, gitu. Kakek itu udah ada lagi. Dengan merhatiin saya tapi tatapannya memang tatapan kayak lagi ngejaga gitu, Ya, ya, ya. kayak gitu. Nah, di situ mulai takut. Hmm. Saya mulai, aduh ini apa ya, Hmm, tapi pada saat itu saya belum bisa lihat apapun tuh, Ya, ya, ya. gitu. Itu kelas 3 terus maju ke waktunya ke, kelas 5 apa kelas 6 saya mau menuju ke SMP kayak gitu. Kita, mau maju ke SMP itu, ada satu momen di mana, waktu maghrib, Oke. Sareupna lah. sareupna gitunya, lembayung. Ya, lembayung. Main layangan, saya hobi main layangan kan. Oke. Lewat maghrib, adzan maghrib tuh. Oke. Saya baru, pulang. Heeh. Saya baru pulang, adzan maghrib saya pulang, tepat di depan pagar itu, kakek itu lagi. Oh, masih sosok yang sama. Masih sosok yang sama, kakek itu lagi. Nah, dari sekian jadi banyak beberapa pertemuan kita yang dia tuh tidak ngomong. Jadi dia cuma ngelihat. Nah, di momen ini dia pertama kalinya ngeluarin suara tuh, kata-kata gitu. Jadi dia di depan pagar, terus dia bilang, Gerawih jangtos maghrib. Oh, oke. gitu, Gerawih jangtos maghrib. Itu baru merinding. Terus dari depan pagar itu saya lari ke rumah. Semenjak itu saya mandi aja saya minta ditemenin sama orang tua tuh. Di depan pintu kamar mandi karena takut. Berarti Kang Yuda baru ngeh bahwa si ini tuh bukan orang. Kayaknya di situ saya ngeh, tapi cuman kayak ini juri gitu atau apa gitu. Kayak jadi masih kayaknya kayak gitu. Nah, mandi minta ditemenin, pas tidur ada lagi. Nah, itu baru di situ saya yakin. Hah, tidur? Pas saya mau tidur, itu ada di depan saya gitu. Si kakek itu tuh. Terus dia bilang gini, ulah sieun jang, kula teh nu ngaping. Oh, cing ini bos. Ulah sieun jang, kula teh nu ngaping katanya, kayak gitu. Nah, karena pada saat itu saya belum ngerti tuh ngaping apa, Ya, benar. kula apa gitu. Nah, jadi waktu itu saya mencoba untuk nanya ke orang tua gitu. Ini saya lihat seperti ini, saya lihat penampakan seperti ini, sosok ini, terus ngomong kayak gini, ini artinya apa? Gitu. Nah, pada saat itu orang tua tuh nggak ada paniknya, nggak menyanggah pun tidak sebenarnya, mengiyakan tidak, tapi dia lebih kayak cuek gitu, orang tua tuh gitu, kayak eta teh artina nyaeta nu ngajaga matak cenah ulah ieu teuing maghrib jadi gitu orang tua dulu kan gitu nya matak ulah teuing maghrib kayak aya nu kitu deui gitu lebih ke pesen gitu kayak gitu. Tapi di hati tuh nggak puas gitu Om. Di hati tuh nggak puas. Tidak menemukan jawaban. Sampai maju saya ke SMP. Di SMP itu semakin menjadi penglihatan saya. Tapi saya sudah terbiasa dengan kakek itu. Gitu. Tapi kok menambah ya, ada sosok-sosok baru yang saya lihat. Seperti itu, ada sosok-sosok baru sampai kalau di kelas, kalau udah nggak kuat, itu saya ke pojokan, saya gini. Wah, sakituna? Ya, saya sampai ngepalin kepala gini di pojokan, makanya sampai saya mau dikirim punten ke SLB waktu itu. Oh, dianggap gangguan. Iya, kayak gitu. Saya dianggap kayak gitu. Terus dari situ mungkin perhatian orang tua tuh agak ngambil tindakan gitu. Ngambil tindakan pada saat itu saya coba ditutup ke ustadz, ke kiai, ke ajengan. Itu saya ingat sekitar 3 kali lah. 3 kali. Nah, yang ketiga kali ini bilang,
ini kalau ditutup pasti kebuka lagi nih anak, kayak gitu. Ini akan pasti kebuka lagi. Tapi tetap orang tua tuh waktu itu dulu udah tutup aja, kayak gitu, tutup. Kebuka lagi. Nah, kebuka laginya di momen dimana SMP kan suka ada camping ya. Nah, di camping itu tuh ayo kumpul cari kayu bakar katanya. Jadi pada saat itu guru-guru kita tuh nyuruh kita untuk cari ranting-ranting yang kering gitu. Nah, kita nyebar, saya nyari, itu nggak lama, paling 5 menit lah saya ada di tempat di hutan itu. Itu muncul satu sosok kayak kuntilanak. Pundaknya tuh panjang, saya masih ingat sosok. Pundaknya tuh lebar, lebar. Rambutnya rontok kayak cawig-wignya cek Sunda mah gitu. Terus mulutnya tuh yang saya ingat sampai sekarang, ujung mulut keduanya tuh ini lebar sekali. Lebar gitu. Oh, kayak si Venom. Kayak Venom, betul. Nah, dia itu muncul dari atas pohon. Itu bener-bener kayak mau nerekam saya gitu dari atas, kayak mau kayak gitu. Nah, pada saat itu kan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah gemeter, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kakek itu muncul lagi. Oh, Kakek jadi itu muncul lagi, tameng. jadi tameng gitu. Terus kata kakek itu saya ingat waktu itu dia bilang, "Geralum 4 jang, jung," gitu. Oke. Jadi saya lari ke situ. Nah, saya cerita lagi kan ke orang tua gitu. Saya pada saat saya camping saya mengalami hal mistisnya kayak gini gitu. Terus orang tua saya bilang, "Ya udah, kita tutup lagi." Sebenarnya saya capek tapi saya nggak berani bantah ya orang tua saya tuh kayak, "Duh, saya udah capek ditutup, kebuka lagi tuh harus gimana?" gitu. Nah, akhirnya setelah 3 kali ditutup, kiai keempat itu menurut saya kayaknya ini orang yang tepat gitu. Karena begitu kita datang, hal yang pertama yang diomongin, "Saya nggak akan nutup anak ini." Gitu. Kata kiainya, "Kita akan latih dia supaya dia terbiasa. Saya akan kasih tahu beberapa hal dan ibu harusnya anak ini mending ditajemin aja sekalian." Wih. Kayak gitu kata-kata si kiainya gitu. Biar dia terbiasa. Karena kalau ditutup nantinya kebuka lagi, tutup kebuka lagi, capek. Nah, dari situ baru orang tua saya, "Oh ya udah, oke," gitu. Nah, dikasih tahu ya mungkin beberapa doa sih. Kalau dari Pak Kiai waktu itu beberapa doa. Tapi pas pulang baru baru orang tua disepil. Sebenarnya keluarga kita gini gitu. Dari mama seperti ini, dari papa seperti ini gitu. Jadi saya kenapa tidak dari waktu itu seperti itu. Kayak gitu. Oke, itu anak urban seru banget ceritanya yang tadi Roni pas bilang kakek kayak apa ya? Jadi kayak relate aja nih, Mang Yud. Jadi karena waktu kecil pun saya seperti itu. Ada mama pernah bilang, tapi itu bukan kalau Kang Yuda itu kan datang sendiri ya. Kalau saya tuh benar-benar di-spill sama orang tua lah, bahwa kamu tuh di belakang kamu ada A B C D gitu. Cuman kesini jadi kayak apa ya? Kayak ya udahlah. Jadi nggak diambil pusing gitu. Kalau saya pribadi seperti itu, Mang Yud. Meskipun dengan gangguan-gangguan yang luar biasa. Jadi tadi pas Mang Yuda cerita bahwasanya wah kayak relate aja gitu ke masa lalu. Jadi flashback lagi ke belakang saya pribadi. Tadi maaf nih saya potong nggak apa-apa. Pas tadi kita cerita tuh memang ada, saya tuh kan tadi ke-spill yang ada di tempat ini. Tapi yang bikin ke notice-nya tuh malah yang menghadap ke saya tuh yang di belakang Om nih. Tapi dia tuh kayak nunjukin pesan kayak gini. Lakukan berdoa bersama. Tapi entah itu pengajian, entah itu apa. Di bulan Juni. Betul. Di 13 17 Wow. Juni 17. Wow. Amazing. Pengajian katanya. Bilang segitu. Apa? Saya nggak tahu ya, mohon maaf nih. Apakah ada
Jadi 17 Juni itu adalah tanggal lahir saya. Aduh. Ini mohon maaf saya nggak tahu ya sebelumnya punten. Dan Bill, aku sama Mang Yuda ini baru kenal dan baru ngobrol sepanjang lebar baru tadi. Serius? Iya. Nggak tahu. Iya. Aku nggak pernah spill tanggal lahir ke Mang Yuda. Kalaupun kenal kayaknya aneh gak sih nge-spill tanggal lahir ya? Dan saya nggak pernah dan sampai detik ini saya nggak follow-followan. Oh iya. Serius? Iya. Betul. Wah, amazing. Oke, anak Urban, kita lanjut lagi obrolannya. Dan buat kamu yang penasaran silakan langsung akses saja di www.urban106.3 FM dan inilah anak Urban awal kisah dari Kang Yuda. Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Urban Radio. Ya, awal kisah bermula dari semenjak saya sadar kalau saya bisa melihat apa yang nggak bisa orang lain lihat. Ya, pada saat itu saya benar-benar menjaga pandangan gitu ya. Saya benar-benar menjaga banget pandangan saya terhadap hal-hal sekitar gitu. Tapi ada satu sosok yang terlihat yang sampai sekarang saya masih ingat. Jadi pada saat itu awalnya kita lagi di mobil. Dan kebetulan pada saat itu saya waktu itu masih pacaran. Ya, saya belum nikah waktu itu, saya masih pacaran itu di salah satu tol. Seperti itu. Saya udah mencoba menghiraukan sosok ini. Ini kisah sangat nggak bisa saya lupain sebenarnya. Agak ingat terus gitu. Jadi tiba-tiba badan saya gatal semua, Om. Ya, badan saya gatal semua. Saya tuh kalau kebiasaan saya kalau ada hal apapun saya nggak pernah nyerita sama pasangan saya gitu, karena biar nggak panik dan jadi saya beresin sendiri kayak gitu. Nah pada saat itu saya udah nggak kuat karena kan kalau gatal akan jadi pertanyaan ya. Gitu. Saya gatal, kamu kenapa gatal kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada satu sosok yang nempel di mobil gitu. Nempel, bertaring, berbulu kayak monyet gitu, matanya gede dan ininya bertaring gitu. Jadi dia tuh kalau ngomong agak susah kayak gitu, karena taringnya besar, ya gitu. Terus ini kan saya lagi nyetir nih. Nah palanya tuh neplok gitu di depan saya kayak gitu. Palanya tuh neplok gitu. Itu bagi saya menakutkan ya, karena sosok ini saya hiraukan, maksudnya saya usir sebisa saya gitu. Tapi sosok itu muncul lagi besoknya. Saya kayak diteror gitu. Itu 2000 berapa, Kang Yud? Itu 2000 berapa ya? 2024. Hah? 2024. Berarti baru? Ya, baru. Kejadian ini baru. Tolnya? Boleh sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tolnya di Seroja, kita menuju ke Seroja. Wow. Gitu. Nah, pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua itu saya bertemu itu dia pada saat saya ngopi sama teman-teman. Ya, saya ngopi sama teman-teman di salah satu kafe gitu. Sosok itu ada lagi, dia dari jauh, dia kayak ngasih sesuatu gini. Gini. Saya bilang ini maksudnya apa gitu, kenapa ngejar-ngejar saya dan lain-lain kayak gitu. Nah ternyata sosok ini tuh benar-benar menteror saya. Malam juga, saya pernah malam, saya tidur nih. Kan kalau erup itu harus merem dulu ya. Betul. Ini kita tidur, saya masih buka mata, itu dia muncul dari atas. Dia muncul, dan itu gede banget. Pinggangnya aja bisa satu atap. Jadi cuma kelihatan pinggangnya aja. Jadi dia kayak dia kayak ngelungkup gitu, kayak gitu. Nah ternyata jadi sosok ini yang biasanya dipakai pesugihan. Jenglot bukan sih, Mang? Enggak, jadi sosok ini tuh kalau kita mau, misalkan kita ada orang yang mau kaya, ada orang yang mau laris dagangannya, bikin perjanjiannya sama dia. Oh alah. Kayak gitu, bikin perjanjiannya sama dia, bikin satu dealnya gitu sama dia gitu. Dan biasanya nanti
setelah perjanjiannya beres ya, Ada feedback. ada feedback dia yang nagihnya nanti gitu. Wih. Kayak gitu. Nah, Terus? kenapa dia ngejar ke saya pada Heeh. saat itu? Ternyata waktu itu ada satu teman saya Heeh. yang pokoknya gini, ada satu pedagang itu, keluarga teman saya Oke. yang nggak sengaja kebersihin sama saya gitu. Oh. Apanya ya, penglarisnya atau Ya, apanya gitu, kayak gitu. Gak sengaja. Nggak sengaja karena pada saat itu saya sama ibu saya belanja ke sana. Sama ibu saya belanja ke sana pada saat itu. Terus ibu saya ternyata kan maksudnya setelah kesininya ibu saya juga ngelihat gitu, Ya, kayak bener. gitu. Jadi ada satu sosok yang ngikutin ibu saya dari pasar, kayak gitu. Dan saya tahu asalnya dari mana, gitu. Asalnya Pedagang dari mana lah gitu ya. Pedagang mana saya tahu, gitu. Nah, saya bersihin. Oke. Saya bersihin. Nggak tahu apa ceritanya, pokoknya ini ya sepenangkapan saya ya, karena saya nggak komplit juga dapat info dari si monyet ieu teh, Oke. gitu tah, gitu. Bener. Jadi pokoknya yang dia rasa gini, maneh ngaganggu jatah aing, gitu. Oke. Erek diganti ku maneh, dia bilang kayak gitu. Gitu, dia bilang gitu. Mungkin arahnya ke situ, Yes. mungkin ya, karena begitu saya cari tahu kayaknya arahnya pada saat kejadian ibu saya yang waktu itu gitu, dia keikutin, terus saya ikut bersihin gitu, entah efeknya apa sama sosoknya gitu. Dianya datang gitu, erek ku maneh digantina gitu. Kayak gitu. Oh, gara-gara Kang Yuda nggak bersihin. Iya, nggak sengaja. Itu sosoknya serem banget Om. Serius, itu sosoknya serem. Dia bisa istilahnya dia bisa menteror di setiap waktu, bahkan di siang pun dia bisa. Jadi dia kayak ngejar-ngejar nagih gitu, padahal saya nggak ada perjanjian apa-apa. Gila, 2024 masih ada 2024 itu. masih ada yang kayak gitu? Betul, masih ada kayak gitu. Makanya kenapa ini paling serem, karena ketika saya bisa lihat semuanya tuh terlihat biasa aja kan Om. Iya, Jadi bener. saya ketemu kunti Iya. biasa aja, Iya, saya bener. ketemu pocong biasa aja, Iya. karena udah biasa ngelihat gitu. Iya, pasaran lah itu mah. Bener, kayak gitu. Bahkan ada yang bilang, saya kan kerja di salah satu radio ya. Oke. Baru saya kerja nih, baru saya kerja 1 apa 2 hari gitu. Itu saya langsung diteror sama kunti yang rambutnya itu rontok. Tapi dia rupanya kayak lagi nyabutin rambutnya. Iya. Dan kulit kepalanya tuh sampai ngelupas gitu. Gitu. Nah, karena saya biasa aja, nggak takut, jadi saya nggak histeris kayak gitu. Tapi yang lucunya setelah seminggu dia datang lagi terus dia ngomong gini, "Ah, maneh teu sieuneun sih." Gitu. Itu sebut, "Nah, maneh teu sieuneun sih." Gitu. Dia Ini bilang teh- kayak gitu. Ini tuh seremnya tapi lucu. Iya gitu. Jadi gimana ya? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari beberapa kisah yang monyet ini yang lumayan serem buat saya sih kayak gitu. Tahan Itu dulu, sangat Kang Yud. Lumayan, tapi saya ke distract gara-gara tadi. Betul. 17 Juni. Tapi anak urban, nanti Rani bakal kembali lagi di segmen kedua bersama Kang Yuda. Tapi buat kamu anak urban yang penasaran Kang Yuda seperti apa, kamu langsung akses aja di www.urban1063.com atau bisa melalui sosial media kami. Dan buat kamu yang punya cerita horor ataupun tempat horor yang mau kita datangin, langsung aja WhatsApp di 0811 221 063. Nanti Rani bakal kembali lagi di Urban Legend, sebuah tempat punya cerita. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221 063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Anak Urban, Roni melanjutkan lagi segmen kedua bersama Kang Yuda. Dan Kang Yuda ini sudah terbiasa
dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, apalagi dengan Nyonya Kunti dan Bapak Pocong. Tetapi setiap makhluk astral itu kadang-kadang suka berpesan. Seperti itu ya, Kang? Betul. Biasanya suka menyampaikan Iya. pesan-pesan yang mau disampaikan, apakah itu buat seseorang Iya. ataupun ya udah kayak ngobrol pada Iya. umumnya gitu ya. Iya, Nah, betul. itu waktu berarti kerja di radio ini dari tahun berapa? 3 tahun ke belakang tuh berarti 2003. Wah, 2023, 2023, sorry, oke. 2023 ya, betul. Ketemulah Dari sama si Nyonya Kunti. ya ketemu sama dia. Terus si Nyonya Kunti ini udah bosen nakutin saya kan. Jadinya dia kalau ngelewat aja, punten Iya. enggak apa ngelewat gitu. Iya, iya, Jadi iya. kayak gitu-gitu. Nah, di halaman belakang tempat kerja saya itu kan lumayan agak luas tuh. Yap. Ada pohon dan lain-lain di situ. Nah, di situ menariknya juga ada satu kisah yang menarik banget. Saya ketemu sosok hantu Belanda. Ah, ada di situ? Ada. Karena di belakang. Karena itu kan termasuk bangunan lama. Yes. Ya. Terus nah, saya juga sebenarnya makanya heran pertama, kenapa ini ada sosok sosok Belanda di sini gitu. Iya, iya. Jadi sosoknya cewek. Hah? Dia pakai baju dress putih. Tapi kayak ada renda-renda bunga gitu. Tapi lusuh banget. Dan dia lagi duduk naikin kaki. Dua-duanya gitu, sambil gini gitu. Sambil ada yang ditunggu gitu. Itu di hari pertama saya cuman lihat dia udah kayak gitu. Di hari kedua saya coba cari tahu kenapa ada di sini dan lain-lain. Ternyata dia juga ngasih tahu namanya. Namanya Alexandra. Namanya Alexandra, ya. Dan pas saya cari tahu lagi ternyata sosok ini tuh orang tuanya itu adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembangunan di sekitar. Oh, Ya, zaman dulu. ya gitu. Makanya saya juga lihat waktu saya saya ngeakses gitu. Saya ada lihat kayak ada papan boulevard kayak gitu. Saya nggak memecahin itu dulu tuh. Iya. Jadi saya lihat dulu cerita keluarga ini gitu. Jadi Alexandra ini dia sosok yang sebenarnya periang. Oke. Tapi karena orang tuanya sibuk, dua-duanya, jadi dia cuman diasuh sama pembantunya yang sering dia bilang Bibi. Dia panggilnya Bibi. Dari kecil sampai dia Dewasa. remaja. Oke. Nah, ada satu momen di mana orang tuanya pergi dan dia nggak balik lagi. Orang tuanya? Orang tuanya nggak balik lagi. Bibinya pun ternyata ngajak dia pergi, tapi dianya nggak mau karena aku akan menunggu papa dan mama di sini, gitu. Dan dia heran kenapa Bibi pergi ya pada saat itu kayak gitu. Kenapa kok Bibi pergi? Ternyata pada saat itu yang saya tangkap itu adalah peralihan Jepang masuk. Oke. Jepang mulai masuk ke Bandung pada saat itu, terus semuanya diserang dan lain-lain. Ya. Nah, termasuk orang tuanya Alexandra ini, dia seperti ada di satu tempat aula perkumpulan orang Netherlands semua. Ya. Dia udah pasrah, mereka Netherlands ini udah pasrah karena Jepangnya udah di depan nih. Oke. Begitu masuk, mereka berpikir, para Netherlands ini berpikir kalau kita mending mati di sini, kita lawan daripada kita harus jadi tawanan. Oke. Jadi pada saat itu dia Belanda ngelawan seadanya, yang pastinya papahnya Alexandra tuh mati di situ. Oke. Meninggal di situ. Yang aku lihat ibunya itu diculik, dibawa semua ke mobil Jepang beserta wanita-wanita Belanda yang lain. Oh, yang Jadi cowoknya dimatiin. Jadi sebenarnya bukan dimatiin sih, sebenarnya mereka ngelawan. Oke, karena ngelawan itu ya. Ngelawan jadi dimatiin. Nah, Alexandra itu bibinya pun udah nggak ada kan, maksudnya udah pergi, dia menyelamatkan diri lah gitu. Karena bibinya dekat, dia tuh sempet ngajak untuk yuk ikut bibi gitu. Gitu. Alexandra nggak mau, sendiri dia di rumahnya. Dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Oh, gitu. Jadi bukan sama Jepang, bukan. Tapi karena dia sendiri. Iya, itu. Karena awalnya saya pikir gini, mungkin Jepang masuk terus kebunuh gitu kan gitu. Atau diculik gitu. Ternyata
Nah, saya tanya dong, "Kenapa kamu masih ada di sini? Kamu nunggu siapa?" Hmm. Yang menurut saya plot twist itu karena terakhir dia bilangnya nunggu orang tuanya, dia bilang, "Ini tempat terbaikku untuk menunggu bibi menjemputku." Oh, bibi bukan orang Bibi yang tua. ditunggunya, betul. Dan dia rasanya tuh nyampe ke aku ya. Ya, ya, ya. Rasanya tuh rasa penyesalan kenapa gua nggak ikut bibi waktu itu, Iya. gitu. Jadi setelah dia mengakhiri hidupnya, penyesalannya tumbuh Ya, tumbuh betul, tumbuh tumbuh. pasti. Aku nggak tahu kenapa tempat itu jadi tempat terbaik, tapi dia bilang ini adalah tempat terbaik aku untuk menunggu bibi menjemputku. Jadi dia Oke. memang ada rasa bencinya ke orang tua karena dari dulu Hidupnya dia sama nggak, ya bibi. gitu. Itu kayak sampai sekarang dia masih ada di situ. Seriusan? Masih ada. Dia sampai sekarang masih kayak duduk apa. Kadang dia ngilang. Nah, beberapa hari kalau biasanya aku ngerasa kehadirannya gitu. Ya, ya. Tanpa aku harus ngelihat atau gimana, aku Atau rasanya ada manggil nih gitu atau ya? manggil tuh ada gitu. Nah, berhari-hari dia nggak ada. Pada saat ada, aku tanya kan gitu, Heeh. "Kok kamu suka kemana? Kenapa Heeh. kamu nggak ada di sini?" Dia bilang dia ke satu tempat untuk mengingat orang tuanya, tapi dia nggak ngomong tempatnya di mana. Jadi dia juga sering berkunjung ke satu Iya, tempat iya. itu, Iya, iya. gitu. Nah, tentang yang tadi yang aku spill kayak Boulevard, Hmm. itu ternyata satu jalan itu dulunya namanya Beatrix Boulevard, gitu. Kalau di-searching ya Oh. jalannya yang sekarang lah gitu. Iya, 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 iya. Nanti bisa di-searching aja. Itu aku dapat dulu akses itu, baru aku aku Disinkronisasi sama disinkron sama fakta. fakta. Dan ternyata Sejarahnya apa sih gitu, iya. dulunya apa sih, ternyata sejarahnya dulunya namanya Beatrix Boulevard. Mana tahu Makanya lagi kayak gitu. tempatnya ya. Sering nongkrong kita di belakang. Kayak gitu. Kayak gitu. Oh. Makanya pesan, jadi aku tuh di samping ketemu sosok Belanda Yes. gitu Om, yang kayak gitu, makanya aku juga sering dapat pesan-pesan yang nggak bisa aku pilih. Yes. Kayak gitu. Pesan-pesan kayak yang tadi. Tiba-tiba aja. Gitu. Tidak ada di skrip. Kayak juga yang ada salah satu owner ruko gitu. Nyampein pesan terus ini harus aku sampaikan, dia nangis. Dia nangisnya kejer banget. Gitu. Dia bener-bener nangis karena pesan yang aku sampaikan itu sedang relate terjadi di dia gitu. Iya sih. Gitu. Nah, makanya aku kayak sebenarnya gini, aduh, aku sampein gak ya gitu. Ya, Karena karena takut anggapan orang, "Oh, si Kang Yuda mah ngelebihan," gitu. itu ke Gitu satu ya. itu, atau kedua bisa berakibat fatal buat orangnya gitu. Betul, betul. Kayak gitu. Mentalnya belum. Mentalnya kayak tadi nangis Iya, 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 dan iya, lain-lain iya. kayak gitu. Makanya aku suka agak milih Yes. gitu. Begitu. Nah, Kang Yud, Ya. kita balik ke pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Ya. Jadi aku baca sedikit dari ceritanya Kang Yuda itu kan berasal dari nenek buyut ya. Iya. Maksudnya dari dulu-dulu Iya, gitu. iya. Sempet cari tahu nggak sih, Kang? Ya, sempet cari tahu Kenapa tiba-tiba, karena gini, ya, setahu aku kalau di keluarga itu kan tidak semuanya. betul. Hanya Ya. orang-orang terpilih Ya. lah ya dari Ya. keluarga itu, turunan itu. Ya. Nah, sempet cari tahu nggak Kang Yud? Jadi aku sempat cari tahu yang pertama tuh yang dari mama. Oke. Mama itu dari daerah terpencil di Sumedang. Aduh, Sumedang. Oke, nanti aku cerita ya. Ya, betul. Terus. Dari Sumedang. Jadi kita itu kampung. Jadi ada satu kampung. Ini saya sebutin nggak apa-apa karena Nggak kampungnya apa-apa. udah nggak ada. Kampungnya namanya Cipaku. Cipaku itu arah mau ke Waduk. Waduh, oke. Sekarang itu kampungnya udah direndam sama proyek Jati Gede. Jati Gede, oke. Ya, Oke. nah, di kampung itu cukup, sebenarnya buyut saya berasal dari situ. Oke. Nah, kampung itu cukup mistis. Karena di situ juga ada satu makam Prabu Aji Putih beserta istri dan beberapa anggota keluarga lainnya di situ. Nah, itu makam itu cukup dekat sama rumah kakek buyutku gitu. Jadi dulu kakek buyutku itu ikut untuk mengurusi makam ini kayak gitu. Jadi kalau ada yang nginep, ada yang apa, itu dia suka lewat samping rumah tuh. Ya. Gitu. Nah, saking mistisnya tuh di kampung itu. Ini kepercayaan orang dulu. Ya. Dan memang saya nggak tahu, aneh aja gitu. Menurut saya pun, saya sendiri aneh gitu. Itu jangan pernah ada yang haji kalau haji meninggal gitu. Hah? Ya. Kalau apa? Kalau haji, naik haji itu meninggal.
Serius? Dan mungkin diuji sama Allah, Iya iya iya. dikeresakeun teh, iya bener meninggal gitu. Jadi Oh, mereka yang mau haji tuh sampai harus pindah kampung dulu, baru bisa berangkat. baru bisa berangkat. Kampungnya seperti itu. Dan ternyata setelah saya telusuri kakek buyut saya ini ya berasal dari ya situ jadi keluarga dari Prabu Aji Putih Aji itu Putih. gitu. Oke. Jadi memang dari buyut pun Heeh. eh, bisa kayak Bisa gitu. ya. Gitu. Dari papa sama kalau papa berasal dari Batu Jajar Batu Jajar, Bandung Cimahi. Barat. Ya, Oke. dari situ. Itu cukup kental. Sebenarnya lebih galak yang papa, makanya saya lebih cari tahu yang mama aja. Oke. Lebih kayak deng gitu Iya iya gitu. iya Jadi iya. yang mama aja gitu kayak gitu. Ternyata masih ada keturunan yang Iya lumayan sih. agak bisa gitu Iya iya. dari situ, dari Nah, kalau keluarga itu. yang tadi, yang si kakek-kakek itu, Ya. Kang It sempat Kakek itu tuh sempat ternyata beberapa kali dia muncul juga ke adik dan kakaknya mama saya kalau lagi ada musibah. Gimana tuh? Sosok yang sama kakek Oke. itu juga. Dan biasanya kalau ke kakakku, kakaknya mamah berarti uak ya. Ya, Wak. Ke uak dan ke om saya itu kalau muncul pasti lagi ada musibah dan nyuruh pulang. Pulang dulu kamu gitu. Wih heula jang. Gitu. Oh, Nah, dikasih apa iya. sebutannya teh? Bukan kode atau apa ya? Kalau Ya bahasa petunjuk lah. ya petunjuk Jadi itulah. menurut om-om dan uak aku tuh si kakek ini tuh muncul dari satu pohon yang dia ingat banget pohonnya. Jadi setelah om saya dan uak saya pulang dulu ke Sumedang, terus kita ziarah di makamnya Prabu Aji Putih itu, ada satu pohon dan uak saya sama om saya, "Iya, ini nih pohonnya nih," gitu. Gitu. Jadi kakek ini keluar dari pohon ini nih gitu. Jadi gitu. Kayak gitu. Tapi alasannya jadi mendampingi Kang Yud? Dia bilang aku yang apa ya? Nitis apa ya? Jadi nggak ada dari uak, om itu nggak ada yang bisa lihat. Loncat jadi ke aku Iya iya iya, gitu. yang dipilihnya. Iya, gitu. Mamah Ih. bisa tapi tipis-tipis. Jadi Mmm. nggak bleng 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 Iya bleng iya iya gitu, iya, gitu. bener. Kalau aku tuh memang bleng 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 karena biasanya dari turun tuh gini, misalkan dari atasnya misalkan dari buyut nih, dari buyut biasanya ke kakek nggak bisa, ke cucu nggak bisa, ke cicit gitu. Iya iya, Biasanya biasanya loncat gitu. tuh, agak Iya, loncat. bener bener Nah, tuh. aku nganggap, oh kayaknya ini agak loncat nih Iya gitu, iya iya. kayak gitu. Nah, pertanyaan sebelum kita closing segmen kedua Kang Yud. Ya. Kang Yud bisa ngebedain nggak bahwa, wah makhluk ini tuh jahat atau enggak negatif, yang ini positif gitu? Iya. Dilihatnya dari mana gitu, yang dirasainnya? Kayak gini aja ya, kita sekarang praktek gini. Duh, praktek. Kita praktek gini ya. Ini yang nenek tadi yang di belakangnya om ini, kenapa aku bisa bedain dia positif karena kita komunikasi Oke. dan memang energinya kerasa. Kalau positif tuh enak aja, Nyaman gitu? nyaman aja. Oke. Kalau negatif udah nggak enak, jadinya pusing, jadinya mual, keringat. Oh, berarti kalau yang sering tiba-tiba mual, pusing, sakit badan itu Tuh. berarti energi yang negatif? Iya, iya. Oh, gitu. Dan dia mau nyampein secara langsung sih yang tadi, mau saya masukin, kita mediasi. Ah, jangan dong, lewat Mang Yud aja. Saya nggak sanggup. Iya, Saya lewat saya. takut Maksudnya mental lewat sayanya jangan maksudnya jangan mediasi lewat saya. Oh, enggak dah, mending Kang Yuda ngobrol sampein ke saya gitu. Bukan takutnya mental sayanya ini takutnya mental sayanya nggak kuat gitu. Soalnya ini pasti ada hubungan sama keluarga ya? Lebih ke mau ngasih nasehat aja tapi bukan yang keluarga, lebih ke ngasih nasehat aja ke om. Mending nanti aja pas kamera mati. Kalau sampein jujur saya tuh sebenarnya mah berangan kalau bahasa Sunda ya. Ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan oke gitu. Kayak gitu ya. Karena kalau yang di sini-sini ini ada nih yang di sini yang tinggi besar di sini. Ketawa. Ya. Cewek, cowok. Yang cewek ada. Tapi yang cewek bukan dominasi, yang dominasi itu yang belakang sini. Ketawanya lumayan aneh sih ini. Tinggi besar ini. Oh iya. Ya, belakang sini. Dia tuh kayak apa ya? Kayak
kita bicara di belakang deh nanti kalau Ya ya? tugas dia apa gitu. Oke, siap. Oke, anak korban tahan dulu. Aduh, siap. Intinya Roni nanti bakal kembali lagi di segmen ketiga bareng Mang Yud. Ini harusnya jadi 2 episode sih ya. Karena durasi bentar lagi. Ini bakal seru obrolan kita. Yang jelas nanti Roni kembali lagi masih di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di segmen terakhir bersama Kang Yuda yang notabene tadi sudah cerita-cerita tentang pengalaman dia melihat sosok astral dari noni Belanda, terus kuntilanak yang nggak tahu bisa disebut kuntilanak ya, ini bisa dibilang unik ya. Terus ada makhluk monyet tadi yang pesugihan, tapi yang paling the best itu sih 17 Juni anak Urban. Saya bingung ngejawabnya seperti apa ya. Tapi emang bener lagi. Padahal saya nggak kenal nih Bang Yuda nih. Iya, Bener kita kan? baru ngobrol Ngobrol banyak aja tadi. sekarang ya. Iya. Saya juga sendiri kaget. Iya. Jadi kalau main ke tempat, ya ini fun fact-nya adalah saya sering main ke kantornya Bang Yud, tapi jarang ngobrol. Jarang. Cuman say hi, ya udah salaman ngobrol, nggak ngobrol gimana gitu ya Yud. Iya betul. Gitu. Tapi pertanyaan nih sebelum kita ngelanjutin cerita Bang Yud. Pernah ada makhluk yang nyerang fisik nggak sih? Ada. Serius? Ada. Rupanya tuh dia tandukan gitu. Dia tandukan. Lucifer apa namanya? Iya semacam gitu. Ya gitulah ya. Semacam gitu tandukan. Saya bilangnya sih siluman mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu saya nggak sengaja nolongin teman waktu itu karena temannya tuh udah kayak teman keluarga gitu. Karena saya tuh jarang banget gak mau nolongin orang-orang karena ya itu imbasnya itu kan gitu. Gitu. Jadi pada saat itu teman dekat saya ini keluarganya semuanya sakit. Oke. Sakit semuanya sampai sakitnya aneh, ada yang kayak cacar. Oke. Tapi berulang, sembuh cacar lagi gitu. Biasa kalau ke medis nggak ada tuh, nggak ada penyakitnya gitu. Nggak ada. Terus ibunya yang nggak pernah sama sekali kesurupan, nggak pernah punya riwayat sering kesurupan dan lain-lain, ibunya kesurupan. Oke. Gitu. Papahnya yang sama sekali nggak percaya, papahnya sering ditampakin lihat gitu. Jadi yang tadinya apa sih ini sering ditampakin kayak gitu. Nah aku kesel tuh. Kenapa gatal bantuin? Karena pada saat itu aku ada di rumahnya, terus keluarganya tuh manggil semacam orang pinter gitu. Terus dia tuh kayak dia ngebersihin satu sudut nih Om. Satu sudut ini tuh dia pakai botol, dia katanya mau masukin sosoknya ke dalam botol gitu. Tapi di penglihatan saya tuh itu nggak ada apa-apa, sosoknya malah sebelah sana gitu. Itu kayak aduh kok teman saya dimainin kayak gini gitu. Oh ini ada di sini. Padahal saya lihat nggak ada. Sosoknya ada sebelah sana. Gitu. Nah setelah kejadian itu beres, baru saya ngajuin diri untuk bantuin gitu. Dan dari situ teman saya juga baru tahu, mana bisa gitu. Mana bisa Irah mana begitu kayak gitu. Jadi saya bantuin sebisa saya waktu itu. Ya udahlah nggak apa-apa, udah tanggung bantuin, kita bantuin full gitu. Nah efeknya ke saya gitu. Waktu itu efeknya ke saya sampai nggak bisa jalan 3 hari Om. Wow, bener-bener nggak bisa jalan. Kayak lumpuh itu. Kayak lumpuh, nggak bergerak aja, nggak bergerak sama sekali, nggak bisa bergerak. Terus sesak tiap malam itu si tandukan itu datang. Yang tandukan itu datang. Akhirnya setelah 3 hari nggak ada perkembangan, ya itu saya dengan cara saya gitu saya coba manggil si Aki gitu. Oke. Yang kakek yang awal gitu. Ya. Saya coba manggil Aki itu, terus sedikit saya dimarahin karena ikut campur karena ternyata teman dekat saya ini dia
orang tuanya, entah kakeknya, entah siapanya, pokoknya keluarga ini tuh dia melakukan satu perjanjian gitu yang Wih. tidak ada ditepati gitu. Nah, saya ikut campur. Jadi saya sedikit dimarahin juga sama sepuh teh Iya. gitu kayak matakna ulah sembarangan pipilueun. Nah, naon teh kudu ngomong heula gitu. Nah, Kata pertanyaan saya. terakhir nih, Kang Yud. Ya. Aku penasaran ya. Ya. Mereka tuh sebenarnya mah kan nggak tahu ya, itu kan Ya. generasi keberapa gitu. Ya. Yang melakukan perjanjiannya nggak tahu kan katanya kalau misalkan kepinginannya nggak dicumponan, kan itu terus-terusan kan merembet sampai ke Ya. cicit-cucutnya gitu ya semuanya gitu. Iya. Sebenarnya itu mereka tuh bisa ditolong nggak sih Bisa. sebenarnya? Bisa asalkan ya yang pertama harus dari diri mereka dulu ya. Mereka kayak maksudnya ya bertobat, Ya, ya. mereka berdoa Hmm, gitu-gitu. Itu saya sampai sekarang yakin kalau kekuatan doa itu mengalahkan kekuatan semuanya Oke. gitu. Mau Percaya. kekuatan apapun sama doa mah kalah Ya, ya. semuanya. Bisa kok, bisa disembuhin gitu. Ya kecuali si ininya kan si tersangkanya yang bikin perjanjian itu mah udah Ya walau-alam ya ya kalau walau-alam ya misalkan benar. orangnya bertobat, minta maaf, Oh dia iya sih. berdoa, Iya sih, iya bisa sih, aja iya sih. sebenarnya. Cuman Benar-benar. yang saya alamin itu yang tadi kata saya di kampung saya yang Cipaku itu. Hmm. Nah, itu kenapa makanya saya kok ini nyambung ya yang tadi sama yang monyet yang taring itu. Ya, ya. Karena pada saat itu tepat di depan rumah buyut saya itu udah rumah panggung joglo gitu besar dan kadang kita lihat monyet di situ. Jadi rumah ini sudah sengaja ditinggalin karena keluarganya itu dulunya pesugihan monyet di situ. Allah Dan kayak kok nyambung ya, kok saya waktu itu diteror terus Ya, monyet ya, itu ya. gitu. Kayak ada cerita apa nih gitu. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Biasanya yang pesugihan itu kalau nggak ditepati ya yang melakukannya itu yang diambil. Duitnya diambil. Dan Oh. ada kejadian gini kalau di Sumedang, ini saya cerita ya. Ya, ya. Jadi uak-uak saya dan kakaknya nenek saya di Sumedang itu dulu dia sempat nganter orang Ya. ke sana ke tempat pesugihannya di daerah sana gitu. Ya, ya. Itu sampai nggak jadi karena kata kuncennya mending kamu pulang. Jangan ke sini. Itu sampai 3 kali diusir. Oke. Udah 3 kali, oke. Udah 3 kali nih. Yakin ya? Yakin? Bener. Itu yang nganternya saudara saya. Oh, kayaknya uak atau Ya. om saya gitu yang nganter. Itu si orang ini yakin. Saya udah gak mau hidup susah waktu itu. Oke. Itu tiba-tiba ada monyet turun. Oke. Monyet turun terus megangin kakinya si. Tapi bukan monyet dalam tanda kutip. Enggak monyet bener. Bener-beneran monyet ya, kan? Bener monyet. Dia megang kaki gini, kaki yang mau pesugihannya Ya, itu. ya. Dia megang sambil ditarik-tarik terus monyetnya nangis. Monyetnya nangis gitu. Terus gini, terus kata kuncinya, "Itu kamu tahu itu siapa?" gitu. Oke. "Ini siapa ini? Ini siapa?" Disebutin namanya. "Ini si Anu." Oke. "Tetangga kamu." Wah. Itu dari situ nggak jadi dia. Yang udah bulat, dia udah bulat nih. Langsung Dia dikasih nggak jadi. tanda itu. Iya. "Masih mau?" kata kuncinya. Itu tetangga kamu, namanya Anu." Ya Gitu. kalau mau ya ayo tinggal tanggung resiko sendiri. Iya, ya gini contohnya gitu. Dan monyet itu berusaha, jadi kata kuncinya itu dia berusaha ngasih tahu jangan kayak saya. Wah. Jangan kayak saya gitu. Ih. Kayak gitu. Ini walau-alam Ya, ya. Ini walau-alam, cerita betul, dari betul, om saya betul, waktu betul, itu kayak betul, gitu. betul. Om saya lihat langsung kejadiannya gitu, dia kayak wah, Ada gitu ya. ada. Kayak gitu. Kang Yud, Ya. sebelum tadi kita ngobrolnya anak urban, saya udah menyiapkan diri untuk ngobrol sama sosok nenek-nenek yang katanya ada di belakang saya, yang nempel di badan saya. Tapi sebelum masuk ke ngobrol sama sosok nenek-nenek ini, ada pesan-pesan ke buat anak urban yang mungkin mempunyai indigo yang sama seperti Kang Yud. Kan biasanya kalau anak indigo tuh ada yang berani mengungkapkan. Ya. Ada yang benar-benar introvert aja udah aku cuma lihat buat aku sendiri aja. Pesannya adalah untuk kalian yang merasa gimana nih gitu. Ya. Tolong bercerita aja ke siapapun. Hmm. Kalau misalkan orang tua kalian atau orang terdekat kalian menyangkal, Ya. menyanggah ataupun tidak terima dengan keanehan kita ini gitu. Atau aku sering nyebutnya ini adalah anugerah gitu. Anugerah, betul. Keanugerahan ini. Ya. Kalian
bisa kok cari temen yang bisa mendengarkan cerita kalian ini gitu. Jadi jangan pernah dipendam aja Dipendam ya, karena benar. nantinya jadi Iya sih. stres Ya dan stres sendiri benar. gitu. Jadi cari teman ceritakan aja, Oke. sharing aja. Kayak gitu. Aku mulai deg-degan nih Kang Yud. Jadi gimana nih Kang Yud? Oke, Aku aku lanjut coba ya. ini dulu Ya. ya. Mudah-mudahan ya. Jadi anak urban nih, spill dikit bahwasanya tadi Kang Yuda di awal sudah menyepil bahwa ada di belakang saya yang ada di badan saya itu sosok nenek-nenek yang mau menyampaikan pesan buat saya. Tadi sudah di-spill sama Kang Yuda itu adalah 17 Juni dan itu benar. Dan saya tidak tahu Kang Yuda dan saya tidak kenal sama Kang Yuda. Wilujeng wengi. Wilujeng siapa ingat kakolot ya. Aduh punten abdi pilih kirang sopan. Mak. Kurang teh si titipkeun kudu ngomong langsung ka kolot teh belaku gaeu mah euy. Jadi kumaha ya mak? Cing ingat ka kolot Jang. Mohon. Ingat ka kolot ka balik ka pagihan. Ya. Terus naon deui anu kanggo wejangan abdi? Sakitu ge tah dilakonan aing apal. Mohon. Atur nuhun tos masihan wejangan. Kudu cing ingat ka kolot. Mohon. Lakonan sia lain. Wae. Wow. Memang nasihatnya agak kayak gitu ya. Iya anak kurban. Tapi ya nanti ya pas kamera mati saya bakal cerita ke Kang Yuda seperti apa. Tapi yang jelas ada kurban sebuah cerita dan anugerah yang didapatkan dari biasanya orang-orang terpilih seperti Kang Yuda ini, ya kita harus mau gimana pun ya kita tidak bisa menolak karena kan itu adalah sebuah anugerah yang didapatkan sama kita gitu. Gimana kitanya membawanya lah. Tapi mungkin Kang Yuda sendiri sudah pasrah, sudah menerima. Ya udah jalinin aja Kang Yud gitu ya. Iya. Seperti itu dan tentunya saya mulai jiper. Saya sudah kena. Sekali lagi terima kasih Kang Yuda. Ya, terima kasih juga undang-undang lagi saya ya. Siap pasti. Seru sekali di sini. Kita kayaknya harus bikin penelusuran ya. Gas, kita penelusuran ya. Penelusuran ya. Gas. Kayaknya bakal banyak cerita nih sama Kang Yuda nih. Mantap pokoknya. Ayo. Dan yang jelas ada kurban, Roni nanti bakal cari jadwal Kang Yuda lah. Ya. Gimana seperti apa aja. Jadi kita bakal penelusuran bareng dan setelah ini mohon maaf saya tidak bisa spill di on air. Jadi saya bakal ngobrol sama Kang Yuda apa yang barusan terjadi di studio. Yang jelas buat kamu anak kurban sekali lagi terima kasih yang sudah stay tune di jam 10 tadi. Dari jam 10 malam sampai jam 11 yang setia menemani Roni di Urban Legend dan tentunya Roni terima kasih. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Kang Yuda atau tempat horor boleh langsung WhatsApp aja di 0811 221063 atau bisa melalui sosial media kami di Urban 1063 FM. Seperti itu. Dan buat kamu yang ketinggalan cerita-cerita dari narasumber boleh langsung akses aja di YouTube kami di @cerita_urban. Dan Roni cukup terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar dan malam hari ini spesial ditemani oleh produser saya sendiri yaitu Sabil. Terima kasih ada scriptwriter dari Cisia dan tim dekor yang dari tadi jam 7 dekor kayak kawinan ya. Ada Isan, ada Juan dan ada Epul. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Masalah percaya nggak percaya Roni serahkan lagi pada kamu anak urban. Dan sampai ketemu di minggu depan, di malam Jumat minggu depan masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063
atau DM ke @urban1063fm.